Kita rindukan Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan sepanjang hari ini di dalam setiap aktivitas kami, sehingga malam hari ini boleh kami berkumpul di tempat ini untuk kami boleh menyembah Tuhan bersama-sama. Dari berbagai daerah dan berbagai kota kami boleh disatukan di tempat ini. Kami percaya itu semua karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami rindukan kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Kami rindukan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir di dalam setiap kami. Dan kami Tuhan menyatu dengan Engkau, menyatu di dalam hati-Mu, menyatu di dalam pikiran-Mu, dan menyatu di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, sungguh Bapa, hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikan nama-Mu melampaui segala pujian dan hormat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat malam semuanya. Saudara capek hari ini? Ada yang lelah? Saya percaya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja walid naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lelah. Mereka berjalan tidak lesu. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Selama 5 hari saya berada di Singkawang. Secara jasmani capek lelah, tapi setiap hari Tuhan refresh. Tuhan kasih kekuatan yang baru kepada rohku, kepada kekuatanku. Saya percaya malam hari ini setiap saudara juga akan dipulihkan, diperbaharui, mendapat kekuatan yang baru. Haleluya. Malam hari ini luar biasa, saya percaya. Dan saya juga melihat kuasa Tuhan seperti air yang curahkan yang begitu besar, seperti ember yang lebih besar mencurahkan ke kota ini. Bukan hanya kota Singkawang, tetapi juga kota Sambas, Sintang, dan juga Pemangkat. Tepuk bagi Tuhan, juga Johor, dan juga Biri. Mana lagi Pak? Semua kota-kota yang hadir malam hari ini, bukan hanya Singkawang yang dapat impact-nya, tapi setiap kota akan mengalami lawatan Tuhan. Inilah waktunya. Mari kita datang pada Tuhan malam hari ini. Dia layak ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Haleluya, mari kita sembah Dia. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dimuliakan namamu, dimuliakan.
Thank you. Wow. Oh, Jesus. You are great. You are great. You are great.
Yang dari Singkawang bisa lambaikan tangannya. Tepuk tangan bagi Singkawang. Yang dari Sintang. Di belakang, tepuk tangan bagi Sintang. Yang dari Pontianak. Wow, ada di depan Pontianak. Yang dari Serakau, kampung halaman saya, harus dong. Ada, oh ada ternyata. Dari Sambas. Ada, dari Pemangkat. Dari Malaysia. Dari mana lagi yang belum saya sebutkan? Dari Sanggau. Dari mana? Oh ada juga orang Sanggau. Luar biasa. Tepuk tangan bagi kita semua yang luar biasa. Gereja yang dibangun di atas batu karang ada gereja yang lebih dari pemenang. Amin. Katakan pada kanan kiri kita, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Yes.
menginvasi bumi ini. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menahannya. Ketika surga berkehendak, tidak ada satu musuh pun yang dapat menghalanginya. Karena itu Tuhan berkata hari ini kepadamu, oh Dia berkehendak, Dia berkeinginan untuk melakukan perkara ajaib dan besar di tengah-tengahmu, perkara-perkara besar di kotamu, perkara-perkara besar di sekitarmu. Supaya kau boleh menyaksikan segala berkat-berkat keuangan, segala berkat-berkat kehidupan, segala berkat-berkat alam, segala berkat-berkat rohani. Kau akan lihat dan kau mulai alami, akan ada kelimpahan, akan ada kelimpahan dalam kehidupanmu. Bahkan lumbung-lumbungmu akan dipenuhi oleh Tuhan. Karena itu Tuhan berkata kepada setiap engkau, persiapkan dirimu, karena angin kebangunan rohani akan segera tiba. Angin kebangunan rohani akan segera tiba. Kau akan menyaksikan orang-orang mati akan dibangkitkan. Orang-orang yang tadinya sudah mati secara rohani akan mulai dibangkitkan. Mereka akan mulai bergairah, mereka akan mulai melihat, mereka mulai memiliki kehidupan kembali. Mereka yang tadinya dikuasai oleh agama, mereka dikuasai oleh perkara gelap, kuasa kegelapan, mereka akan dilepaskan. Mereka akan seperti Zakheus yang ada, seperti Lazarus yang ada di dalam kubur, dan mereka akan bangkit kembali. Mereka akan menyaksikan perkara ajaib, mereka akan menyaksikan perkara supranatural. Mereka tidak akan pernah melihat sebelumnya, tapi Engkau akan berikan kepada engkau. Dan Allah berkata, Dia berkehendak, Dia berkehendak, Dia berkehendak, Dia berkehendak. Saudara sedang menantikan engkau bergerak. Allah akan bergerak sebagaimana engkau bergerak. Dia sudah mempersiapkan, sudah lama bagi engkau dipersiapkan, dan waktunya tiba. Tuhan akan bekerja sama dengan engkau, dan Tuhan akan bekerja sama dengan setiap orang yang menantikan Tuhan, yang berharap kepadanya, yang setia kepadanya, yang menyala-nyala bagi Dia. Nah, Allah berkata, Dia akan mulai bergerak, dan setiap daerah, setiap wilayah akan dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Allah akan mengalirkan kuasanya, Allah akan mengalirkan kasih-Nya, seperti parit-parit kebangunan rohani sedang disiapkan oleh Tuhan. Dan kau akan menyaksikan air kebangunan rohani akan turun, dan kau akan menyaksikan setiap orang mengalami kesegaran. Orang-orang yang tadinya sudah mengalami kelemahan, mereka yang sudah tidak berpengharapan, mereka tiba-tiba bangkit, mereka tiba-tiba seperti menyentuh sesuatu kehidupan, dan mereka berkata, ada apa yang terjadi? Karena Tuhan berkata, Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang beracara, Tuhan sedang membukakan pintu-pintu surga. Tidak ada satu pun yang akan dihentikan, Dia tidak akan berlambatan. Semua kejahatan akan disingkapkan. Tuhan akan memberikan kebenaran semakin nyata di kota ini, dan kebenaran akan dinyatakan. Dan Tuhan berkata, ketika kebenaran dinyatakan, musuh akan mulai ketahuan, musuh akan mulai yang bersembunyi akan mulai keluar dan kelihatan. Allah berkata, ini waktunya, akan ada pemisahan, dan Tuhan akan bekerja melalui gerejanya yang setia. Persiapkan dirimu, karena api Tuhan akan menyala. Menyala bukan menyala biasa, menyala besar, sehingga setiap orang di sekitarmu akan berkata, ada apa di kota ini? Ada apa di kota ini? Mereka berpikir di kota ini ada festival, mereka berpikir di kota ini ada sesuatu acara yang hebat. Tetapi sebenarnya Allah sedang bekerja, Allah sedang melakukan perkara ajaib yang kita tidak pernah perkatakan, yang kita tidak pernah melihat sebelumnya. Allah akan lepaskan perkataan-perkataan profetik, Allah akan melepaskan perkataan-perkataan kebenaran, Allah mulai lepaskan perkataan-perkataan yang membangun, Allah mulai lepaskan perkataan-perkataan yang menguatkan engkau. Daerah-daerah lain boleh mengalami kemerosotan, tapi di daerahmu engkau akan lihat Tuhan akan mulai bangkitkan, Tuhan akan mulai mengembangkan. Setiap usaha akan dibuat berhasil. Allah akan percayakan engkau, Allah akan percayakan engkau kunci kerajaan Allah, sehingga kau boleh menyaksikan bahwa Tuhan yang kau sembah adalah hidup, Tuhan yang kau nantikan adalah setia. Dia tidak pernah tinggalkan engkau, Dia tidak pernah tinggalkan engkau, Dia tidak membiarkan kau berperang sendirian. Karena Tuhan berkata, peperangan ini adalah milikku, aku ada di depan engkau, engkau jangan pernah takut, aku akan membuka jalan, aku sedang persiapkan tentaraku untuk maju dalam peperangan. Karena Tuhan akan berkata, peperangan ini adalah milikku, dan aku yang akan mengatakan bahwa peperangan ini adalah peperangan yang membawa kepada kemenangan. Amin. Percayalah sepenuhnya bahwa Tuhan yang kau sembah tidak mati. Tuhan yang kau sembah mendengarkan seruan doamu. Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang menyediakan jalan. Dia tahu apa yang
yang dia harus lakukan. Dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Dia tidak akan menantikan manusia, tapi ketika dia berkehendak, dia akan membangkitkan orang-orang yang dia perlukan. Percaya dan berjalanlah bersama dengan dia, maka engkau tidak akan pernah menyesal, maka engkau tidak akan pernah melihat ke belakang, tapi engkau akan melihat bahwa hari esokmu penuh dengan harapan. Orang-orang akan berdatangan ke tempat ini, orang akan berkata di sini ada sesuatu yang berbeda dari tempat yang lain. Karena sebenarnya di sini bukan hanya sekedar usaha yang Tuhan akan bangkitkan, tetapi akan ada perkara-perkara yang orang akan melihat tidak ada di tempat lain. Akan ada sukacita, akan ada kegembiraan, akan ada kegembiraan. Ada sesuatu yang mereka cari di tempat ini mereka akan temukan. Kaulaba sekaralaba sandaraba, kaulaba sekerialaba, Marta karalabo sekerialaba, takaralaba sekerialaba. Percaya kepada Tuhan sepenuh hatimu. Percaya kepada Tuhan sepenuh hatimu. Engkau akan lihat perbedaan yang besar antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Tuhan akan membuat perbedaan yang besar antara gereja-gereja yang mencari Tuhan dan gereja-gereja yang hanya sekedar memenuhi keinginan manusia. Ketika kau berjalan bersama dengan Tuhan, padang gurun akan diubahkan oleh Tuhan menjadi taman Eden. Ketika kau berjalan bersama dengan Tuhan, di tengah padang gurun Tuhan akan membuka sungai-sungai, dan kau akan menyaksikan kehidupan di tengah-tengah kekeringan, dan kau akan menyaksikan kelimpahan di tengah kekurangan, dan kau akan melihat kelimpahan di tengah kelaparan. Lewat kehidupanmu ada banyak orang diberkati. Lewat kehidupanmu ada banyak orang yang diselamatkan. Lewat kehidupanmu ada banyak orang yang dibangkitkan. Percayalah sepenuhnya, Tuhan sedang mempersiapkan sebuah generasi yang berbeda dari sebelumnya. Sebuah generasi yang haus dan lapar akan Tuhan. Sebuah generasi yang mencari wajah Tuhan. Sebuah generasi yang menjauhkan dirinya dari kejahatan. Sebuah generasi yang mencuci tangannya dari segala perlumuran darah. Karena tangannya adalah tangan yang kudus, yang mengangkat tangan ke surga, yang membuat surga bersorak-sorak. Generasi yang hatinya terpaut hanya kepada Tuhan. Generasi yang berkata, di mana Allah nenek moyang kami, Allah Israel, Allah Yakub, Allah daripada Abraham. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Beri kepada kami kesempatan sekali lagi untuk bisa menyaksikan kedahsyatan. Tidak ada kekurangan, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber alam, tidak akan pernah ada kekurangan. Akan ada pelipat gandaan di dalam pekerjaan, akan ada pelipat gandaan di dalam usaha, akan ada pelipat gandaan di dalam penghasilan di daerah ini. Tuhan katakan kota ini bukan lagi sebuah kota yang tidak dipandang, tapi menjadi kota yang diperhatikan oleh orang. Karena ada Tuhan di sini. Tuhan, aku percaya Tuhan, pintu surga terbuka di kota ini. Open heaven terbuka di kota ini. Aku percaya surga siap menginvasi, melakukan yang dahsyat. Biarlah Tuhan Engkau jumpai kami seperti Abraham di kota Sodom dan Gomora. Engkau menjumpai kami Tuhan sebagai jemaat yang setia. Thank you Lord Jesus. Kami siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk ditabur oleh benih firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. In Jesus name, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Kasih tahu sekiri kanan saudara, bilang Tuhan menginvasi kota ini. Haleluya. Amin, amin.
Saya sangat percaya, saudara, kalau Tuhan ada di kota ini. Yes. Saya sangat percaya Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Jangan pernah batasi Tuhan. Yes. Dengan pengalamanmu, dengan pengetahuanmu, dengan apapun yang Anda lihat di sekitar Anda. Saya mau beritahu sama saudara, kalau Tuhan mau bekerja, tak ada seorang pun yang bisa menghentikan. Karena saya percaya betul bahwa Tuhan berkata Dia berkehendak. Kalau Dia berkehendak, lebih baik Anda mempersiapkan diri. Jangan sampai Anda ketinggalan dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Boleh katakan amin? Karena itu saya tahu saudara, kalau Tuhan ada, itu yang membuat saya bersuka cita. Itu yang membuat saya merasa bahwa wow, ini ada sesuatu yang dahsyat. Saudara, tidak mudah untuk saya datang ke satu kota yang bolak-balik, yang jaraknya nggak dekat. Kalau Jakarta Bandung sih bolehlah. Saudara, yang dikasih Tuhan ini jarak yang tidak dekat, jarak yang cukup jauh. Tapi saya percaya saudara, kalau ada Tuhan di daerah itu, saya percaya kita mau balik lagi, kita mau datang lagi, karena kita mau melihat ada Tuhan di sana. Boleh katakan amin, saudara? Coba bilang sebelah saudara, bagaimana dengan kamu? Saudara, saya datang ke tempat ini bukan karena kurang pelayanan, saudara. Tidak ada. Saudara, pelayanan banyak, saudara. Tetapi saudara, bukan karena faktor itu kita datang. Boleh katakan amin? Karena kita tahu, saudara, saya tahu ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di Indonesia Timur. Saya tidak tahu dari mana Tuhan mau bekerja, lewat kota mana untuk masuk ke Indonesia Timur. Tapi saya percaya saudara, saya melihat di sinilah sesuatu yang Tuhan mau bekerjakan. Jangan-jangan ini menjadi sentralitas Indonesia Timur. Orang dari timur akan datang ke sini. Dari timur, dari barat akan datang ke tempat ini. Ada amin, saudara? Haleluya. Saya juga baru tahu kalau di Singkawang jamnya sama di Jakarta. Ada kesamaan paling tidak, gitu loh maksud saya. Haleluya. Baik, saudara diberkati? Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Saudara, saya berharap Anda buka hati saudara, pikiran saudara ketika engkau mendengarkan nubuatan tadi. Tangkap baik-baik. Dan perkataan yang dilepaskan bukanlah perkataan yang dipersiapkan oleh manusia, tapi perkataan-perkataan yang Tuhan lepaskan sendiri. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesuai dengan tema seminar kita, tema modul yang sedang diadakan adalah Building a Church on the Rock, membangun gereja di atas batu karang, membangun jemaat di atas batu karang. Nah, saudara, membangun gereja di atas batu karang adalah sebuah gereja yang tidak bisa digoyang oleh apapun. Pintu alam maut tidak berkuasa atasnya. Coba bilang, pintu alam maut tidak berkuasa atas gereja Tuhan. Maka Tuhan berkata, Tuhan memberikan anak kunci kerajaan, sehingga apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Surga sedang menantikan Anda untuk bergerak, karena Tuhan memberikan otoritas penuh kepada Anda. Anda harus percaya kalau Anda sebagai orang Kristen, Anda adalah orang yang sudah menerima otoritas penuh dari Tuhan. Bahwa Allah berkata, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu untuk menerima kuasa. Saya percaya Tuhan sudah memberikan Anda kuasa. Kalau Tuhan memberikan Anda kuasa, Dia tidak mencicil kuasanya. Halo? Dia memberikan kuasa sepenuhnya kepada saudara, sehingga engkau tahu di dalam diri Anda ada kuasa yang dahsyat. Karena itu firman Tuhan berkata, Dia yang ada dalam dirimu lebih besar dari apa yang ada dalam dunia ini. Jawaban tidak ada di dunia ini, tapi jawaban ada di dalam kita. Katakan saudara-saudara, jawaban ada di dalam kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, perempuan Samaria mencari air dari sumur yang ada di luar, tapi Tuhan sedang membangun sumur di dalam diri perempuan Samaria, supaya perempuan Samaria tidak perlu mencari air di luar, karena air sudah ada di dalam, sehingga tidak lagi perlu ada rasa haus, dan bahkan dia bisa keluar ke sana untuk membagikan air dari Tuhan, dan orang-orang mengalami kehidupan. Boleh katakan amin, saudara? Saudara, itu sebabnya saya percaya tidak lagi ada yang bisa membatasi saudara. Nyanyian yang berkata kita lebih dari pemenang bukan hanya sekedar sebuah lagu yang Anda nyanyikan, sebuah slogan yang Anda dengar, tetapi lagu itu menjadi sebuah kenyataan dalam hidupmu bahwa Anda tidak bisa dihentikan oleh apapun. Gereja mula-mula adalah gereja yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Intimidasi tidak bisa menghentikan mereka. Segala ancaman tidak bisa menghentikan mereka. Aniaya tidak bisa menghentikan mereka. Tidak ada satupun yang dapat menghentikan gereja yang betul-betul dibangun di atas batu karang. Boleh katakan amin, saudara? Saya percaya gereja di Singkawang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Bahkan gereja Singkawang akan memperluas teritorinya. Tuhan akan memperlebar, Tuhan akan memperluas wilayah-wilayah teritori Anda. Daerah kekuasaan Anda akan diperluas oleh Tuhan, sehingga di mana gereja berada, engkau akan membawa pengaruh yang besar. Dan daerah-daerah saudara akan diberkati dengan kehadiran gereja. Boleh katakan amin, saudara? Haleluya. Coba bilang sama saudara, nggak ada yang bisa dibatasi. Satu-satunya
yang bisa membatasi gereja adalah dirimu sendiri. Saudara pikir setan? Setan bukan tandingannya Tuhan. Saya beritahu saudara, setan bukan tandingannya Tuhan. Waktu setan berkata aku hendak, dia mau menaikkan dirinya melebihi Tuhan, Tuhan lempar ke bumi begitu saja. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya mau beritahu saudara, apapun kegiatan roh jahat di luar sana tidak akan pernah bisa menyentuh gereja. Tidak akan pernah bisa menyentuh gereja, bahkan gereja yang mendesak wilayah musuh. Dan saya percaya frekuensi yang biasa mereka pakai untuk menghadirkan roh jahat, mereka sudah kehilangan frekuensi. Dan mereka tidak dapat lagi frekuensi. Dulu mereka bisa setel frekuensi, gampang sekali roh jahat turun. Kenapa sekarang jadi susah? Halo, mereka bilang kenapa jampi-jampinya tidak berhasil. Mereka berkata kenapa hal ini tidak bisa berhasil? Karena ada orang di gereja yang ada di Singkawa yang terhubung dengan surga, pintu surga terbuka sehingga amal tidak bisa berbuat. Jangan heran setan kebingungan. Saudara mau tahu bahwa setan gak akan tahu alamatmu di mana kalau engkau di dalam Tuhan. Alkitab berkata kepada di dalam kitab Ayub, setan berkeliaran. Coba bilang setan berkeliaran. Dia keliling-keliling. Kenapa dia perlu keliling-keliling kalau setan tidak maha hadir? Makanya dia perlu keliling-keliling. Kalau Tuhan tidak perlu keliling-keliling karena dia maha hadir. He is omnipresence. Saudara, Tuhan berkata begini, hai iblis, belumkah kau melihat hambaku Ayub? Ternyata saudara, waktu Tuhan ngomong begitu, ini penafsiran saya, pengertian saya nggak tahu kalau Anda ngertinya sama apa enggak sama saya. Saudara, Tuhan bilang begini sama iblis, kau lihat nggak itu hambaku Ayub? Pas dia lihat, oh pantesan Ayub ada di situ, selama ini gua nggak lihat. Lalu dia bilang, terang aja, ada pagar, baru aku tahu kenapa aku nggak bisa lihat dia. Saudara, kalau Anda ada di dalam Tuhan, ada pagar Tuhan yang tidak bisa menyentuh engkau, bahkan setan tidak tahu kau ada di mana, karena engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Boleh katakan amin, saudara? Haleluya. Anda percaya Tuhan ada di dalam diri saudara? Haleluya. Kalau Anda tahu Tuhan ada dalam dirimu, engkau di dalam Tuhan, masa orang Kristen tidak antusias? Masa orang Kristen jadi tidak ada harapan? Orang Kristen harus tahu ada harapan dong. Ada amin? Coba lihat wajah sebelah saudara, ada harapan tidak dia? Haleluya. Malam hari ini saya akan bicara bagaimana orang Kristen harus bisa memutuskan, bisa mematahkan setiap keterbatasan. Saya mau beritahu saudara, ketika Anda percaya sama Tuhan, ketika Tuhan berkuasa dan memberikan kuasanya sama saudara, maka tidak ada satupun ikatan yang dapat mengikat Anda. Maka tidak ada satupun saudara yang dapat memenjarakan Anda. Maka tidak ada satupun yang bisa membatasi Anda. Bahkan penjara tidak bisa menahan Paulus, tidak bisa menahan Silas, karena di situ ada kuasa Tuhan. Lewat pujian, lewat doa, pintu penjara terbuka. Saya percaya saudara, hari ini apapun yang memenjarakan saudara, pasti karena atas seizin saudara. Kalau Anda tidak izinkan, tidak akan terjadi. Halo, ada amin saudara? Saudara jangan bilang ini setan. No, setan hanya ada di belakang. Kalau dia lihat, kalau engkau kasih izin, dia mau ambil kesempatan ini. Tapi kalau engkau tidak kasih izin, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Haleluya. Mari kita buka satu raja-raja. Oh haleluya. Satu Raja-Raja 17. Satu Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bagikan sama saudara bahwa kalau Anda di dalam Tuhan, tidak ada yang bisa membatasi saudara, termasuk kekeringan, kelaparan tidak pernah bisa menguasai Anda. Haleluya. Saudara, ada banyak orang berkata Indonesia sedang mengalami keterpurukan. Saya mau katakan itu data-data ekonomi. Tapi saya lebih percaya apa yang surga katakan. Amin. Mari kita lihat dalam ayat 7, saya bacakan 1 Raja-Raja 17. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu.
Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Katakan, datanglah firman Tuhan kepada saya. Sekali lagi, datanglah firman Tuhan kepada saya. Di tengah kekeringan, di tengah keterbatasan, di tengah kesulitan, di tengah tantangan, datang firman itu. Saya mau beritahu saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak peduli apa yang menjadi tantanganmu, apa yang menjadi kesulitanmu, apa yang menjadi kekeringanmu, apa yang menjadi tantangan ekonomimu. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kau terima firman? Kalau ada firman datang kepada Anda, tidak ada satu yang bisa menghentikan. Karena di dalam firman ada Tuhan, di dalam firman ada dabar, ada kuasa, di dalam firman ada sesuatu kuasa yang tidak pernah akan kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, seperti hujan turun dari langit ke air, dia tidak akan kembali ke sana. Ketika firman yang kau terima, maka kau terima segala kepenuhan Allah, maka kau terima hidupnya Tuhan, maka kau akan melihat zoe-nya Tuhan, maka kau melihat dabarnya Tuhan, maka kau melihat kuasa penciptaan ada yang. Katakan amin. Kau bilang, datang tuh firman ke saya. Haleluya. Lalu dikatakan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diam di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. Saya mau beritahu saudara, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan tidak pernah kekurangan makan. Tadi saja kita kelebihan makan. Makan coypan, hampir lagi mau makan bakmi. Haleluya. Coba bilang sebelah saudara-saudara, nggak akan kekurangan makan. Amin. Luar biasa. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, coba bilang, sampai ke pintu gerbang kota itu. Saya beritahu saudara, Anda bukan hanya keluar dari keterbatasan ekonomi, Anda bukan hanya keluar dari keterbatasan keuangan, Anda bukan hanya keluar dari keterbatasan semua tantangan, tapi Tuhan akan bawa engkau masuk ke pintu gerbang kota. Kota akan diserahkan kepadamu, kota akan diberikan kepada engkau, engkau akan diberikan kunci kepada gerbang kota untuk masuk di tengah kekeringan, untuk membuat perubahan di kota itu, sehingga engkau boleh melihat ada pencurahan Tuhan, bahwa di kota Sarfat, walaupun ada kekeringan, engkau masuk di kota itu, you can turn that around. Engkau akan buah kota itu, kota yang kekeringan menjadi kota kelimpahan, kota yang ada kutuk menjadi kota berkat, kota yang penuh dengan susah, Tuhan akan buka menjadi kota yang penuh dengan sukacita. Because you have the key. Dan kunci itu ada pada firman. Pintu gerbang kota. Coba bilang, pintu gerbang kota. That's the gates of the city. Tuhan akan berikan kota singkawan kepada Anda, karena engkau datang dengan firman. Karena itu saudara, jangan main-main. Engkau datang bukan dengan kepintaran, engkau bukan datang dengan keterampilan, engkau bukan datang dengan uang, tapi engkau datang dengan firman. Ketika firman engkau datang, engkau terima, maka pintu-pintu kota, the ancient doors will be open. Pintu-pintu yang sudah tertutup lama, berabad-abad lamanya, Tuhan akan bukakan lewat Anda. Boleh katakan amin? Why? Because you have the word of God. Anda punya firman Allah. Karena firman ada di dalam diri saudara. Nobody can stop you. Tidak ada yang bisa menghentikan engkau. Karena ada firman yang menciptakan, ada firman berdaya cipta, ada firman yang sanggup menerobos, ada firman yang dapat membuka pintu, ada firman yang dapat menghentikan kekuatan musuh, ada firman yang dapat menerobos. Karena itu saudara, siapa yang berkata gereja bisa dihentikan? No. We are building a church on the rock. Kita sedang membangun gereja di atas batu karang. Katakan amin. Coba bilang sebelah saudara, pintu-pintu gerbang kota dibuka buat saudara. Sebutkan nama kotamu. Coba sebutkan kotamu. Itu pintu gerbang dibuka. Coba bilang begitu. Sebutkan kotamu. Itu pintu gerbang dibuka. Haleluya. Saya tidak tahu di Malaysia, engkau sebutkan, itu kotamu akan dibuka. Haleluya. Tuhan bukan hanya berikan Anda kota, Tuhan akan berikan regional, Tuhan akan berikan kawasan. Haleluya. Amin. Dan tampaklah di sana ada seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air di dalam kendi supaya aku minum. Sebuah permintaan yang sulit. Saya beritahu saudara, sebuah permintaan yang sulit. Karena ini masa kekeringan, bro. Masa kekeringan, minta pertamanya air.
Tapi kalau engkau bawa firman, hati orang bisa di stir up, hati orang bisa digerakkan. Bagi apa yang tidak ada, berani melakukan sesuatu. Boleh katakan amin, saudara? Pertanyaan saya, apakah kau punya firman yang hidup? Saudara, firman itu banyak. Anda bisa punya firman Tuhan, Anda boleh baca dari pengetahuan. Tapi yang Tuhan berkata, datanglah firman Tuhan yang segar, datanglah rema Tuhan, datanglah perkataan firman yang hidup. Ketika firman itu datang kepada Anda, maka kau mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kekuatan Anda bukan hanya untuk pribadi, kekuatan Anda bukan hanya buat keluarga, tapi kekuatan Anda yang Tuhan berikan untuk kota. Saudara, tahukah saudara kenapa kota Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan? Halo, Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan? Dijungkir balikan oleh Tuhan? Kenapa menurut saudara? Banyak dosa? Iya? Banyak dosa? Dosa-dosa homoseks ada di situ? Makanya Tuhan marah, Tuhan jungkir balikan? Begitu? Tidak. Saya beritahu saudara yang dikasih Tuhan, karena ketika Tuhan memanggil Abraham dan Abraham berkata, Tuhan, engkau akan jungkir balikan kota ini. Baik, apakah engkau akan jungkir balikan kota ini bersama dengan orang benar? Kalau ada 80 orang benar bagaimana? Enggak, aku tidak akan jungkir balikan. Lalu Abraham tahu benar 80 nggak ada, turun tawar menawar. Rupanya Abraham pernah berdagang. Jadi Abraham tahu benar bagaimana caranya berdagang, tawar menawar sama Tuhan. Dari 80 turun, bahkan sampai 10. Kalau ada 10 gimana? Tuhan bilang, aku tidak akan hancurkan kota ini. Berarti kota dihancurkan atau tidaknya tergantung jumlah orang benar. Makin banyak orang benar, Allah tidak akan pernah biarkan kota itu hancur. Anda ada di Singkawang karena ada orang benar yang cukup untuk menahan kehancuran kota ini. Katakan amin. Karena itu kita perlu berdoa di Singkawang, bangkitnya orang-orang benar yang dapat mendesak musuh-musuh. Boleh katakan amin. Saya mengerti apa yang saya maksud. Oh haleluya. Saya tidak peduli Anda ibu rumah tangga, saya tidak peduli Anda pelajar, saya tidak peduli Anda mahasiswa, saya tidak peduli Anda sebagai seorang yang masih sekolah di SD. Karena Tuhan berkata, ketika aku mencurahkan rohku, anak-anak muda akan mulai mendapat penglihatan. Mereka akan mulai berbuat. Allah tidak pedulikan baik anak kecil, baik anak muda, bahkan orang tua akan diberi mimpi. Kenapa orang tua dikasih mimpi? Karena orang tua banyak tidurnya. Tapi Tuhan pun waktu engkau tidur, Tuhan tidak biarkan kau tidur rileks begitu saja. Ada tugas dari Tuhan. Coba bilang sebelah saudara, ada tugas walaupun kau tidur. Oh haleluya. Boleh katakan amin saudara? Dahsyat Tuhan kita. Dan kemudian saudara 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru sekali lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Elia minta apa? Elia minta apa? Enggak dengar. Baca yang benar. Elia minta apa? Nah, baca yang benar. Elia minta apa? Kalau sepotong roti banyak atau enggak? Dikit. Sepotong roti itu bukan satu bandel roti. Sepotong roti itu dikit. Saya beritahu saudara, Tuhan tidak tuntut banyak dari saudara, karena Dia sudah punya semua. Dia hanya melihat kau berani melangkah apa enggak. Halo. Lalu kita lanjutkan saudara. Ini saya belum selesai semua, tapi saya cuma bacakan dari ayat-ayat ini supaya Anda dapat. Ini baru appetizer, makanan pembuka. Ya, mari kita lihat ayat yang ke-12. Apa katanya ketika Elia minta sepotong roti? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Elia minta apa? Nggak dengar saya. Elia minta apa? Janda itu jawab apa? Sekali lagi ya, lihat sini ya. Saya sengaja tanya aja berulang-ulang, jangan bosan ya. Karena ada message yang khusus, ada pesan khusus buat Anda malam hari ini di kota Singkawang. Siap? Elia minta apa? Janda jawab apa? Oke, Elia minta apa? Janda jawab apa? Sekali lagi ya, Elia minta apa? Janda jawab apa? Elia minta roti, janda bilang nggak ada.
saya ada rotinya? Elia minta roti, sepotong roti, janda bilang nggak ada, sedikit juga nggak ada. Jadi kan ada terjadi pertempuran dong. Elia bilang minta, yang satu bilang nggak ada. Pertanyaan saya, itu kalau begitu rotinya ada nggak? Yang bilang ada angkat tangan. Ya, oke, yang bilang nggak ada angkat tangan. Yang nggak punya tangan. Saudara ngerti pertanyaan saya nggak sih? Hah? Saya nggak minta yang susah-susah jawabnya, cuman ada atau enggak, itu doang. Roti ada apa enggak? Yang bilang nggak ada angkat tangan. Oke, yang bilang ada angkat tangan. Anda tuh tangan ada di sini ngapain? Saya nanya. Coba yang bilang terserah deh ada apa nggak ada. Karena saya lihat Anda seperti orang pasrah gitu. Bagaimana Anda bisa memenangkan kota soal pertanyaan roti ada apa nggak aja nggak bisa jawab? Amin. Saudara, Elia adalah seorang nabi besar. Dia nggak mungkin minta sesuatu yang nggak ada. Dia sudah lihat ada rotinya, tapi orang itu belum lihat. Itu sebabnya ketika saya menyampaikan pesan nubuatan tadi, Anda mungkin belum lihat, tapi Tuhan sudah lihat. Tuhan sudah tahu. Anda bilang mana? No, Anda harus tahu. Ada. Amin. Sudah ada. Lalu janda itu bilang nggak ada, cuma segenggam aja tepung dan semua minyak. Saudara, itu ada bahannya. Yang penting Anda punya segenggam harapan. Coba bilang segenggam harapan. Anda punya segenggam harapan dan punya iman, maka sesuatu akan terjadi. Haleluya. Anda tidak butuh segenggam akik. Saudara pikir segenggam akik, batu akik bisa menyelamatkanmu? Tidak, segenggam harapanmu kepada Tuhan. Katakan amin. Allah sedang mengkonfrontir pikiranmu. Kalau engkau bilang tidak ada, Tuhan bilang ada, mau apa? Kalau engkau bilang tidak mungkin, kalau Tuhan bilang mungkin, mau apa? Hari ini Tuhan sedang membangun gereja yang sedang berhadapan dengan pemikiran yang tidak mungkin, yang sedang berhadapan dengan pemikiran yang menghambat Tuhan bekerja untuk Allah akan terjang itu. Supaya engkau berkata, pasti, bisa, mungkin, ada. Oh, haleluya. Ada cuma bilang nggak ada sepotong roti pun, hanya nggak ada sedikit pun, siapa bilang? Tuhan bisa ubahkan apa yang terjadi akhirnya, saudara? Tepung nggak pernah habis, minyak nggak ada habis. Sampai kapan nggak ada habisnya? Sampai masa kekeringan selesai. Haleluya. Saudara mau tahu, kadang-kadang ada di kota, ada seorang janda yang kayak begini, yang hanya kumpulin kayu bakar. Anda berpikir siapa orang ini? Kalau Tuhan mau pakai, Allah bisa pakai untuk menyediakan sesuatu yang dahsyat, mujizat, perkara-perkara ajaib bisa terjadi. Jangan anggap enteng orang-orang yang Anda lihat di Singkawang yang kelihatannya who is nothing, who is somebody. Bukan sambat, bukan siapa-siapa. He is nobody, she is nobody. Dia bukan orang siapa-siapa. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau surga berkehendak, kalau surga mau bekerja, dia seringkali memakai orang-orang yang tidak pernah disangka-sangka. Ketika Samaria mengalami kekeringan, Tuhan pakai 4 orang kusta. Dia tidak pakai orang hebat, tapi 4 orang kusta. Tetapi ada suatu perkataan yang sudah dilepaskan sebelumnya oleh Elisa, bahwa besok harga-harga akan turun. Karena ada firman datang, maka kota itu diselamatkan. Hari ini saya beritahu saudara, ada firman dilepaskan buat Singkawang. Singkawang itu menjadi sesuatu yang berbeda. Because of the word of God. Karena ada firman Allah yang saturated, yang memenuhi kota ini. Saudara, kalau ada firman di kota, sesuatu bisa terjadi. Boleh katakan amin. Haleluya. Makanya Anda sentuh firman itu, sesuatu terjadi. Makanya Tuhan bilang setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia. Itu akan seperti air dan embun yang turun datang dari surga mengairi bumi dan membuat bumi itu menghasilkan buah. Yesaya 55 berkata demikian. Oh haleluya. Siapa yang mengerti apa yang saya maksud? Wow. Amin. Karena itu saudara, saya juga berkata, biar para tim yang ada di Jakarta juga yang melayani di sini tangkap baik-baik this atmosphere, agar supaya dia tahu bahwa this is something Tuhan lagi sedang beracara di kota ini.
Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya akan ada orang-orang kuat yang ada di kota ini mulai diikat oleh Tuhan. Saudara jangan berpikir orang kuat itu hanya kuasa kegelapan. Kadang-kadang pendeta jadi orang kuatnya. Tapi kita percaya saudara, kemenangan sudah ada di tangan Tuhan. Haleluya. Ada amin saudara. Saudara, kenapa perempuan itu bilang gak ada? Karena yang membatasi dia pikirannya. Hari ini saudara, Anda harus break the limitation. Anda harus memutuskan, mematahkan setiap kebatasan-batasan pikiranmu. Pikiran imajiner, pikiran yang membayangkan sesuatu yang tidak ada, nggak bisa, ini segala sesuatu. Patahkan itu. Coba bilang sebelah saudara, jangan bilang nggak ada. Coba lagi bilang sebelah saudara, jangan bilang nggak bisa. Hari ini saya mau ajak saudara, saya ngalir aja saudara ya, walaupun saya sudah sediakan tapi saya ngalir aja. Saya mau beritahu sama saudara, apapun yang Tuhan sudah sediakan di alam spiritual di tempat ini, jangan bilang nggak ada. Karena Anda belum lihat, bukan berarti nggak ada. Karena Anda belum terima, bukan berarti nggak ada. Saudara tahu nggak saudara, oksigen yang ada di ruangan ini bukan berarti nggak ada. Kalau oksigen nggak ada, kita sudah mati semuanya. Tapi karena ada oksigen yang nggak kelihatan, bukan berarti nggak ada, tapi justru ada yang menahan hidup kita adalah oksigen yang nggak kelihatan. Saya mau beritahu saudara, Anda bisa hidup hari ini, si kawan bisa ada seperti ini. Jangan saudara bilang karena pemerintah, tapi karena gereja Tuhan. Saya percaya karena gereja Tuhan eksis, gereja Tuhan berdiri, dia mendesak alam roh. Katakan amin. Mari kita lihat Efesus. Wow. Efesus pasal yang pertama. Coba bilang, firman datang ke saya. Coba bilang sebelah saudara, firman harus datang kepadamu. Amin. Haleluya. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus. Dalam siapa? Dalam siapa? Telah. Coba bilang telah. Apa artinya kalau telah? Hah? Kalau telah artinya apa? Sudah terjadi. Telah artinya dulu. Telah artinya sudah dilakukan. Dan Yesus Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Di mana? Gak dengar saya, di mana? Jadi Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia sudah membawa karunia-karunia. Dia sudah membawa berkat-berkat kepada kita di alam roh. Saudara mungkin berkata, apa itu berkat rohani? Berkat rohani sama berkat jasmani di mata Tuhan sama. Satu aja berkat rohani. Di mata Tuhan dari rohani terjadi ke materi. Maka Tuhan bilang, jadilah terang-terang menjadi. Segala sesuatu dari perkataan Tuhan jadi. Dari sesuatu yang jasmani datangnya dari yang rohani. Boleh katakan amin? Berarti berkat rohani sudah ada di mana? Nggak dengar saya, sudah ada di mana? Yang dimaksud di surga ini bukan tempat takhta Allah tahu, tapi di alam roh. Heavenlies. Heavenlies artinya di alam roh. Katakan di alam roh. Haleluya. Ada amin? Nah sekarang saya mau berkata sama saudara, gereja ada di mana posisinya? Firdaus, ya. Jangan Firdaus. Apa ini Firdaus? Firdaus Rais. Hebat ini memang gereja lama, alamatnya Firdaus. Jarang-jarang ada gereja alamat dari Firdaus. Untung nggak ada jalan namanya Alam Bersah. Saya mau ajak saudara lihat Efesus pasal 2. Saya mau beritahu saudara, kita sedang membangun gereja yang apa? Di atas batu karang. Haleluya. Efesus 2. Sudah? Tadi Tuhan sediakan berkat di mana? Di surga ya, di alam roh ya. Jadi semua berkat adanya di in the spirit. Makanya kenapa Anda harus tahu kode aksesnya untuk ngambil itu. Kalau Anda nggak punya kode akses ke sana, Anda nggak dapat apa-apa. Halo? Mari kita lihat dulu gereja posisinya di mana. Efesus 2 ayat 6. Sudah? Efesus 2 ayat 6. Jangan tidur ya. Saudara, kalau Anda mau mengerti firman yang saya sampaikan, Anda nggak perlu pejamkan mata, buka mata.
Coba bilang sebelah saudara, buka telinga, buka hati, buka mata. Amin. Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus. Di mana? Saya mau tanya, kebangkitan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kebangkitan nanti atau kebangkitan sekarang? Sekarang kita terima kuasa kebangkitan. Coba bilang sebelah saudara, kamu ada kuasa kebangkitan? Nah, karena kita sudah dibangkitkan bersama Allah, kita diposisikan sebagai gereja. Di mana? Baca itu ayatnya. Bersama dengan Yesus. Di mana? Jadi gereja posisinya sebenarnya adalah di mana? Bukan di bumi. Alamat Jalan Firdaus Rais 2 itu hanya alamat koresponden. Kalau nggak ada alamatnya, bingung tuh surat mau masuk di mana. Tetapi saya mau beritahu saudara, keberadaan gereja yang sebenarnya bukan di alam nyata, ini di alam roh. Itu sebabnya peperangan kita mulai dari sana. Kalau Anda berperang dengan kekuatan jasmani Anda masih kalah. Karena Paulus berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Itu sebabnya Tuhan taruh gereja bukan di bumi ini, di alam roh. Bersama dengan Dia, Anda menerima kuasa dari Dia, Anda menerima kuasa dari tata Allah, Anda beroperasi dengan cara Dia, Anda punya kekuatan bersama dengan Dia, Anda menekan musuh-musuhmu. Saudara, kalau Anda tahu begini, baru seru bikin gereja. Kalau Anda nggak ngerti ini bikin gereja, bikin kita cepat mati. Tapi kalau kita tahu gereja kayak begini, dahsyat men. Katakan amin. Wow. Nah, Tuhan sediakan berkat di alam spiritual, makanya gereja harus masuk di alam spiritual supaya kita bisa mendapat berkat itu. Katakan amin. Makanya Tuhan bilang alam maut tidak berkuasa atas gereja. Wow. Amin. Buka lagi satu ayat Efesus 3. Efesus 3 ayat 20, mari kita lihat. Baca sama-sama saya, ayo, dengan suara keras. Efesus 3, 20, sudah? 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Coba bilang begini, bahwa Allah bekerja melampaui yang kita doakan, melampaui yang kita pikirkan. Sadarkah saudara, doa dan pikiran kita bisa membatasi Tuhan? Karena Allah tidak bisa dibatasi dengan pikiranmu, Allah tidak bisa dibatasi dengan doamu, bahkan Dia mau bekerja sesuai dengan kuasa yang ada di dalam dirimu. Coba bilang sesuai dengan kuasa yang ada di sini. Karena itu saudara, Tuhan memberikan kuasa di dalam rohmu. Tuhan lihat apakah kau percaya pada kuasa itu. Tuhan bekerja di situ. Dia bisa mengerjakan, melampaui apa yang ada pikiran. Pikiran kita terbatas. Pikiran kita bilang, aduh kayaknya nggak mungkin. Tuhan itu melampaui itu. Makanya ya, saya suka bilang begini saudara. Saya tidak akan percaya sama Tuhan yang saya bisa ngerti dengan otak saya. Saya ulangi, saya tidak akan percaya sama Tuhan yang saya bisa ngerti 100% dengan otak saya. Kalau saya bisa ngerti Tuhan 100% dengan otak saya, berarti Tuhan tidak lebih hebat dari otak saya. Ngerti? Kalau Tuhan tidak lebih hebat dari otak saya, ngapain cari Tuhan yang begitu? Otak saya juga sama sama Dia. Tapi saya akan tunduk sama Tuhan yang saya lihat, saya nggak ngerti, di otak saya nggak bisa nangkep, di otak saya kayaknya nggak masuk ini, tapi kenyataannya ada. Nah, yang begini nih saya mau percaya nih. Halo, ada amin. Kalau semua Anda bisa ngerti, semua Anda tahu, Anda nggak perlu Tuhan. Karena itu saudara, kalau Anda lihat singkawang, Anda lihat keadaanmu, Anda lihat, kayaknya mana bisa. Jangan lihat itu. Anda harus tahu ada firman dong. Coba bilang ada firman dong. Di dalam firman, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Wow. Kalau Anda punya firman, Anda punya Tuhan. Bisa katakan amin?
Segala sesuatu diciptakan oleh firman, kata Tuhan Ibrani 11 ayat 3. Alam semesta diciptakan oleh firman. Wow. Kalau Anda punya firman yang sama, dahsyat saudara. Hidupmu dicipta ulang oleh firman. Coba bilang firman. Ada yang namanya firman? Ada orang nama firman kekurangan firman. Haleluya. Saya percaya kota sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Kota demi kota di bangsa ini sedang dipersiapkan untuk gereja-gereja Tuhan yang sudah siap masuk. Sudah siap masuk. Haleluya. Ubah kota itu. Wow. Ada satu kota yang namanya Yeriko. Pintu gerbangnya ditutup rapat-rapat. Gak ada yang bisa masuk toh? Gak ada yang bisa keluar, gak ada yang bisa masuk. Pertanyaan saya, coba saya tanya, Tuhan bikin itu kota Yeriko ditutup rapat-rapat karena musuhnya yang ketakutan, atau karena timnya Joshua belum siap? Saya lebih percaya tim Joshua perlu dipersiapkan. Karena Tuhan bilang kelilingin 7 hari. Ya memang musuh ketakutan, tapi kalau Tuhan mau buka bisa saja. Tapi belum siap. Ada banyak kota yang sebenarnya Tuhan mau kasih ke gereja, tapi gereja nggak siap. Wah, kayaknya Anda nggak nangkep. Saya kasih tahu saudara, kota-kota di mana kau berada, Tuhan tuh mau serahkan kepada Anda. Loh, kerajaan 1000 tahun kita menguasai kota-kota. Sebelum itu terjadi, latihan dulu sekarang. Tapi Tuhan mau kasih nggak siap. Makanya Tuhan tahan terus. Saya percaya akan tiba waktunya gereja siap Tuhan kasih. Gereja siap Tuhan kasih. Nanti Anda lihat, di situ Babel runtuh, di situ Babel runtuh, di situ ada perintah. Anda lihat kita terus cross dari barat ke timur, dari timur ke barat. Kita akan terbang ke sana, terbang ke sini. Hanya cerita, Pak, di sana Babel sudah runtuh, kita sudah masuk, kita kuasai dari itu. Kenapa Tuhan sudah berikan kepada gerejanya? 7 hari kau keliling ya. Sehari sekali aja. Untuk menyamakan apa? Derap langkah. Lama-lama kalau tiap hari begini, tahu juga langkahnya. Harus kayak apa? Sangkakala bunyi cuma sekali aja, tiap kali 1 putaran. Begitu sangkakala dibunyikan, terudut. Sudah tahu tadi dengar shofar. Dengar shofar aja itu 1 ya. Sudah dahsyat, apalagi kalau rame-rame saudara, menggetarkan itu. Di sini bunyi, di tengah bunyi, di belakang bunyi, rame loh itu. Ada hari yang ke-7, bikin putaran 7 kali. Berarti total putaran 13, 6 plus 7. Dan Tuhan bilang pas putaran yang ke-13, teriak sekeras-kerasnya. Dan apa yang terjadi? Kota itu roboh. Saat kota itu roboh temboknya, masuk, terjang, kuasai. Saya beritahu saudara, kalau ada orang Chinese masih percaya 13 angka sial, Anda nggak ngerti ayat firman Tuhan. 13 itu sial buat musuh. Saya beritahu saudara, 13 itu sial buat musuh. Amin. Coba bilang sebelah saudara, mana ada sial sama anak Tuhan? Katakan amin. Saudara tahu gereja Tuhan itu dahsyat. Waktu Yesus tertidur di perahu, itu angin badai air menerjang perahu itu. Yesus berdiri, berhenti semua. Lalu murid-murid bilang, ini orang apa? Air dan angin tunduk pada Tuhan. Dibutuhkan seorang Chinese untuk menafsirkan itu. Angin itu feng, air itu shui. Feng shui taat sama Tuhan. Saya mau bilang kalau feng shui taat sama Tuhan, ngapain cari feng shui? Katakan amin. Wah, 13 angka sial buat siapa? Jangan bilang sebelah jangan ikut-ikut percaya.
musuh. Makanya kena gak getahnya. Jangan percaya 13 angka siap buat musuh. Haleluya. Kalau nanti ada orang tawarin Anda beli rumah nomor 13, beli. Haleluya. Katakan amin. Wow. Nah, Anda tahu ada pewahyuan baru 13 itu angka musuh siap buat musuh ya. Katakan amin. Saudara, itulah sebabnya saya mau beritahu saudara, Allah bekerja melampaui segala apa yang Anda pikirkan. Yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiranmu, tidak pernah timbul di hati, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, itu disediakan oleh Allah bagi orang yang percaya. Boleh katakan amin? Amin. Saya beritahu saudara, saya antusias saudara. Saya antusias. Karena saya melihat di city kota ini seolah-olah Tuhan bilang tinggal dikit lagi. Ready? Ready? We are ready to take over. Katakan amin. Amin. Wow, haleluya. Kota demi kota Tuhan sedang siapkan. Tapi karena belum siap, tunggu gereja sampai siap. Coba bilang lagi sebelah saudara, tunggu sampai kamu siap. Amin. Amin. Saudara, jangan takut dengan keterbatasanmu. Jangan terbatas dengan lihat apa yang engkau ada. Jangan lihat apa yang engkau enggak ada. Jangan pernah khawatir dengan apa yang enggak ada sama saudara. Mau ngapain dikhawatirkan sama sesuatu yang enggak ada? Kerjakan apa yang ada. Tuhan bilang 5.000 orang kasih makan. Mau kasih makan pakai apa? Doi, enggak ada doi. 300 dinar juga enggak cukup buat orang ini. Enggak ada. Hanya ada 5 roti 2 ikan. Bawa sini kata Tuhan. Apa yang ada di tanganmu hari ini? Coba tanya sebelah saudara, apa yang ada di tanganmu hari ini? Apa yang ada di rumahmu hari ini? Serahkan sama Tuhan. Tuhan akan lipat gandakan. Tuhan akan bikin sesuatu yang dahsyat. Gak usah pusing dengan yang gak ada. Tuhan tanya kepada janda yang berhutang, kamu di rumah ada apa? Buli-buli, semua buli-buli berisi minyak. Ya udah, kalau gitu itu aja yang ada, cukup pinjam. Pinjam bejana kosong di sebelahmu. Dia merasa tidak enak pinjam kebanyakan. Habis sudah ketok pintu kelamaan, banyak-banyak pinjam, dia nggak enak juga. Tetapi Tuhan berkata, sekarang masuk ke kamar, tuangkan. Begitu tuang itu minyak nggak pernah berhenti, nggak pernah stop. Kapan minyak itu stop? Saya tanya, kapan minyak itu stop? Apa Tuhan yang stopkan? Atau karena buli-bulinya atau bejananya kurang? Karena bejananya kurang, minyaknya stop. Tapi kalau bejananya ada, minyak nggak stop. Tuhan menyuplai dari surga 24 jam, tidak pernah stop. Tapi Anda yang hanya bisa Anda yang menghentikan. Kalau Anda bilang I'm ready every day, every time, every single time, Allah akan berikan buat saudara. Surga nggak pernah bangkrut. ATM surga tidak pernah tertulis maaf sedang ada gangguan. ATM surga tidak pernah berkata maaf sedang habis uangnya. Tidak ada. Selalu ready. Ada amin? Satu hal yang saya mau tahu, Anda mesti tahu gereja itu posisinya di surga. Sumber-sumbermu bukan dari bumi. Sumber-sumbermu dari Tuhan. Itu sebabnya makin Anda lekat dengan Tuhan, makin Anda dekat dengan Tuhan, makin Anda kenal Tuhanmu, makin Anda bergaul dengan Tuhan, makin Anda mendapat kekuatan dari Tuhan, makin Anda tidak takut. Haleluya. Peperangan kita bukan di level sana, peperangan kita di level sini. Karena itu kalau Anda berperang hanya secara jasmani, ya, setan menekan Anda dan Anda tidak punya kekuatan. Tapi kalau Anda naik ke atas, di levelnya Tuhan, di atas setan, setan Anda tekan. Bisa katakan amin? Berarti Anda bisa mengubah keadaanmu. Boleh katakan amin, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara, yang namanya Musa punya keterbatasan. Tapi Tuhan ajarkan kepada Musa, jangan takut dengan keterbatasanmu. Musa berkata, saya nggak bisa ngomong, nggak ada masalah. Coba apa yang ada di tanganmu, tongkat, lempar tuh tongkat. Jadi apa? Jadi ular. Terus Tuhan bilang apa? Pegang itu ular. Saudara tahu nggak pegang ular yang bahaya di mana? Kepala atau ekor? Hah? Ekor. Waktu Tuhan bilang sama Musa, pegang itu ular. Musa pegang yang mana menurut Alkitab? Baca yang benar nanti saudara Anda lihat. Dia pegang ekornya.
Karena Musa bukan seorang yang ahli perularan. Dia nggak ngerti ular sanca, dia nggak ngerti ular kobra, dia nggak tahu. Tapi waktu dia lempar jadi ular, dia kaget. Benda mati jadi hidup. Terjadi transformasi. Kalau di tangan Tuhan yang mati bisa jadi hidup. Sesuatu yang Anda bilang mustahil bisa jadi sesuatu yang lain. Satu bentuk yang berbeda. Boleh katakan amin? Saudara yang dikasih Tuhan, sesuatu yang nggak ada bisa jadi ada. Makanya ketika dia pegang, itu ular dia pegang ekornya jadi tongkat lagi. Masih nggak percaya, masih lagi ngotot. Tuhan bilang masukkan tuh tanganmu ke kantong. Masuk, angkat, kusta. Kaget dia, masukkan lagi, sembuh. Coba bilang saudara mau kusta dulu. Amin. Haleluya. Saya kalau ngitungin rekening bank, kalau saya ngitungin kekuatan gereja saya, nggak akan pernah jadi-jadi. Saudara, Anda harus perhitungkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Boleh katakan amin? Kalau Anda punya gereja terbatas, oke, tapi Anda punya Allah yang tidak terbatas, bro. Haleluya. Bisa katakan amin, saudara? Hari ini saya mau ajak saudara, sadari bahwa gereja ada di posisi rohani yang tinggi. Andalah tempat di mana Anda membuka. Di mana ada gereja, Anda harus bisa membuka surga terbuka, sehingga kota itu bisa direct akses ke surga. Wow, kalau gereja yang kayak gini, saudara, baru dahsyat. Setan baru gemeter kalau sama gereja yang kayak gini. Karena dia berperang bukan dengan darah dan daging, dia berperang dengan kekuatan spirit. Katakan amin. Haleluya. Saya berharap Anda punya kerohanian juga bangkit, hidup. Mari, saudara, jangan jadi orang Kristen yang hanya datang duduk di gereja, dengarkan ibadah, dengarkan khotbah, tidak. Tapi Anda harus naik ke level berikutnya. Bahwa ini bukan hanya kelompok gereja secara kelompok, tapi perorangan juga harus naik ke sana. Katakan amin. Amsal. Sedikit lagi, saudara, hampir selesai. Tambah pula. Amsal 10 ayat 6. Orang pada bilang tambuh. Buat apa saya kasih Anda tambah kalau Anda nggak percaya? Percaya, amin, puji Tuhan. Saya yakin Anda percaya. Amsal 10 ayat 6. Sudah? Sudah belum? Ayo baca sama-sama bagian A-nya saja. 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Anda percaya gak ini firman Tuhan? Anda percaya gak ini Tuhan yang ngomong? Anda percaya gak kalau ini ada? Berkat ada di mana? Ada di mana? Saya asumsikanlah semua ini orang benar ya. Jadi berkat ada di mana? Oke, semua tangan kanan begini. 1, 2, 3. Lepas. Ada apa di tanganmu? Ada apa? Mana coba lihat berkatnya? Saudara tahu begini, Anda lihat kosong, Anda lihat ini kosong, tapi Anda harus tahu ini ada berkat. Why? Karena berkat yang ada di atas kepala itu harus dilihat dengan cara yang berbeda. Anda siap grand finale? Anda siap ayat terakhir buat saudara hari ini? Zakaria. Zakaria 4. Grand finale buat saudara. Maka itu gereja matanya harus dibuka. Hanya kasih karunia Tuhan yang memampukan Anda untuk melihat. Kalau Tuhan belum berikan itu, kamu bisa lihat. Mari kita lihat, saudara. Zakaria 4 ayat yang pertama. Sudah? Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidur. Saya baca ulang ayat pertama. Baca sama-sama saya yuk. 1, 2, 3.
bicara dengan aku itu? Saya tanya kalau Anda baca ayat ini, apakah Zakaria tidur? Zakaria tidur atau tidak? Sebagian gak berani jawab, sebagian diem. Orang Jawa bilang meneng gue. Saya nanya, menurut Anda kalau baca ayat ini, dia tidur apa enggak? Yang bilang tidur angkat tangan. Yang bilang tidak angkat tangan. Semua bilang tidak. Baik, ku minta pertanggungjawaban. Kalau Anda bilang tidak tidur, dari mana kau tahu? Ada kata apa? Coba bilang saudara, ternyata kau pintar juga. Haleluya. Saudara, ayat itu berkata seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Berarti secara fisik dia tidur? Tidak, tapi dibangunkan seperti orang secara fisik tidur. Berarti yang tidur apanya? Saya beritahu saudara, fisiknya tidak tidur, tapi rohnya tidur. Lebih bahaya lagi, roh tidur, fisik tidur. Tapi secara fisik dia tidak tidur, tapi secara spirit tidur. Saudara, orang sekelas Zakaria, rohnya bisa tidur. Perlu dibangunkan, perlu disadarkan, perlu dibikin aware. Tetapi saya mau beritahu sama saudara hari ini, Allah bangunkan karena Allah mau tunjukkan sesuatu kepada dia. Kalau mata rohani Anda dan mata rohani saya belum dibuka oleh Tuhan, Anda tidak pernah tahu apa yang Tuhan sudah sediakan di alam roh yang dahsyat. Boleh katakan amin? Mari kita lihat ayat yang kedua. Maka berkatalah ia malaikat itu kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku. Zakaria mulai menjawab dan memberikan deskripsi. Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, ada 7 corong pada cara masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya. Dan ada pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak dan satu di sebelah kiri. Sekarang saya mau tanya, Zakaria mulai bisa memperlihatkan dan bisa menjelaskan ya. Yang dia lihat itu ada di mana? Alam roh atau alam nyata? Alam roh, berarti di alam roh dia lihat lalu dia jelaskan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan saya berikutnya, apa yang dilihat oleh Zakaria di alam roh itu sudah ada dari tadi? Sebelumnya sudah ada atau tidak? Sudah ada. Tapi Zakaria belum bisa lihat karena dia tertidur rohnya. Dia tidak dibukakan mata rohaninya, jadi dia tidak bisa lihat. Waktu dia dibuka oleh Tuhan matanya dia lihat, baru dia bisa jelaskan ada ini, ada ini, ada itu. Betul atau tidak? Saya beritahu saudara, jawaban sudah disediakan oleh Tuhan. Saya beritahu saudara, berkat ada di kepalamu. Saya beritahu sama saudara, segala sesuatu yang kau butuhkan sudah disediakan oleh Tuhan. Cuma Anda belum bisa lihat karena mata rohanimu masih tertutup. Sampai Allah dengan kasih karunia-Nya membuka mata rohanimu sehingga kau lihat, oh ada jawaban berkat, oh ada jalan keluar, aha ada malaikat Tuhan, aha ada pertolongan Tuhan, aha ada perlindungan Tuhan. Anda akan bergerak bersama dengan surga. Bisa katakan amin? Amin. Saya mau beritahu saudara yang dikasih Tuhan, Anda bekerja sama dengan surga karena posisimu di surga. Yes. Wow. Makanya Tuhan bilang apa kalau dia lagi ngajar di bumi ini, dia memberikan dengan perumpamaan. Kenapa sih bukan mesti susah-susah pakai perumpamaan? Kenapa nggak langsung aja dijelasin? Karena Tuhan bilang bagi mereka yang terkonek dengan Tuhan baru ngerti apa arti perumpamaan itu. Karena akan diberikan akses code, akan diberikan kode akses. Saya beritahu saudara, bagi orang dunia nggak tahu di Singkawang di atas ada apa. Orang dunia nggak tahu di Singkawang di atas ini ada apa. Tuhan sedang siapkan sesuatu buat Singkawang untuk bekerja membangun kembali Singkawang. Anda tidak lihat, orang tidak lihat, until sampai mata rohanimu terbuka. Anda mulai lihat, ada berkat di sana, ada berkat di sana, ada kekuatan di sana, ada orang di sana. Allah sudah siapkan orang-orangnya bahkan. Tuhan itu dahsyat. Elia minta apa? Elia minta apa? Janda bilang apa?
Jangan sampai Anda posisi gereja seperti janda itu bilang nggak ada. Coba bilang lagi sebelah saudara, ada tahu. Coba bilang lagi sebelah saudara, cuman kau belum lihat tuh. Coba bilang lagi sebelah saudara, makanya jangan suka tertidur di gereja. Haleluya. Saudara tahu, Isabel dilempar dari balkon, boom, sampai berdarah mati oleh semua penjaga di istana itu, hanya karena seorang berkata, Yehu, lemparkan itu. Sebelumnya nggak ada, hanya satu perkataan membuka orang mulai bam, itu dilempar. Kok bisa? Hanya satu perkataan membuka. Saya beritahu saudara, kalau Anda di gereja dengan perkataan satu profetik, dengan satu perkataan khotbah, dengan satu perkataan firman bisa membuka Anda, mendeliver Anda sehingga Anda terlepas. Hanya sebuah perkataan Yehu, siapa yang dibilang Tuhan, lemparkan dia Isabel, dan dilempar. Padahal selama ini nggak pernah dilempar, ada diam-diam aja, mereka sahabat saja. Tapi kenapa tiba-tiba kok disadar ini orang jahat, perempuan gua lempar? Selama ini dia nggak tahu kalau dia itu orang jahat. Sampai ada seorang yang berkata-kata, saya beritahu saudara, kadang-kadang kita ini terikat, kadang-kadang kita tuh belum terlihat sampai ada suara surga membuka pikiranmu, baru Anda ngerti. Saya berharap 3 hari di tempat ini bagi Anda yang mengikuti modul ini, Anda terbuka. Katakan amin. Manusia dengan segala kegembilangannya, tapi tidak punya pengertian disamakan dengan apa? Hewan yang dibinasakan, kata Mazmur 49:21. Haleluya. Wow. Saudara nggak antusias sama? Kalau saya nih yang khotbahnya udah antusias. Saya rasa ini seperti derap langkah orang kusta yang diubahkan menjadi derap langkah tentara. Saudara, kalau orang kusta jalannya gimana dulu bisa dari Alkitab? Dia harus pakai tongkat, dan tongkatnya harus ada lonceng. Jadi kalau dia jalan kling, 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 waktu orang dengar lonceng kling, kling, orang tahu ada orang kusta mau lewat. Orang itu menjauh. Itulah orang yang disingkirkan di masyarakat. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, saya ulangi lagi apa yang Tuhan ngomong tadi. Kalau Tuhan berkehendak, sekali lagi kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan mau menginvasi, apa yang dia lakukan? Orang kusta jalan dengan kelenengan kling, 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 diubah menjadi suara kereta. Musuh ketakutan, wow, ini kereta banyak amat, cuma 4 orang bro. Coba bilang saudara, cuma 4 orang kita. Tetapi bersama surga suaranya dahsyat. Bersama surga suaranya dahsyat. Akan ada angka berapa di musuh? Ada angka berapa di musuh? Ada angka berapa? 13. Angka apa? Sial buat mereka. Tapi buat kita itu angka kemenangan.